Pemirsa, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yoris Raweai, mengaku jika 3 partai pendukung Ahok sudah melakukan rapat internal untuk menentukan pendamping Ahok untuk maju dalam Pilgub 2017. Menurut Yoris, Jarod Saiful Hidayat akan dipilih sebagai calon wakil gubernur DKI pendamping Ahok. Sudah menetapkan bahwa itu dilakukan melalui mekanisme partai politik, kemudian menetapkan struktur tim sukses yang mana Saudara Nusron sebagai ketua tim. Nah, jadi kalau kita sudah dorong sampai ke situ dan mereka rapat terus sampai nanti mungkin besok pagi akan diumumkan siapa calon wakil gubernur yang mendampingi Ahok. Itu tadi rapat terakhir baru sampai pada pembicaraan itu. Jadi besok pagi sudah diumumkan bahwa Ahok akan berpasangan. Kita sudah menetapkan bahwa itu dilakukan melalui mekanisme partai politik, kemudian menetapkan struktur tim sukses yang mana Saudara Nusron sebagai ketua tim. Nah, jadi kalau kita sudah dorong sampai ke situ dan mereka rapat terus sampai nanti mungkin besok pagi akan diumumkan siapa calon wakil gubernur yang mendampingi Ahok. Itu tadi rapat terakhir baru sampai pada pembicaraan itu. Jadi besok pagi sudah diumumkan bahwa Ahok akan berpasangan dengan Pak Jarod. Syafri Syamsuddin bergerilya menggalang dukungan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta dengan mendatangi Dewan Pimpinan Wilayah PKS. Sementara itu, mantan Menko Maritim Rizal Ramli masih menimbang kemungkinan untuk ikut berlaga dalam Pilgub DKI. Syafri Syamsuddin datang ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKS Sabtu pagi dan bertemu dengan jajaran pengurus DPW PKS Jakarta. Selesai pertemuan, Syafri menyebut kedatangannya ke DPW PKS dilakukan untuk membangun silaturahmi politik dengan PKS. Syafri menambahkan dalam pertemuan ini ia juga meminta izin untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan warga PKS di Jakarta. Terkait hal ini, Ketua DPW PKS Syakir Purnomo mengatakan pihaknya membuka kesempatan bagi Syarif untuk berinteraksi langsung dengan kader dan warga PKS di Jakarta. Meski demikian, Syakir menyebut PKS hingga saat ini belum memutuskan apakah akan memberikan dukungan kepada Syafri Syamsuddin untuk maju. Saat ini PKS masih menggodok sejumlah nama baik di internal maupun eksternal yang nantinya akan diusung. Kita semua paham dan Sementara itu, mantan Menko Maritim Rizal Ramli menyatakan hingga saat ini masih menyerap suara dukungan untuk kemudian ikut maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Meski belum ada partai politik yang mengusungnya, Rizal menyebutkan kedekatan hubungan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dengan almarhum Taufik. Di tengah munculnya nama-nama baru dalam bursa kandidat gubernur dan aktifnya upaya penggalangan dukungan, nama Yusril Iza Mahendra justru redup dan tenggelam. Meski mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pilkada DKI sejak jauh-jauh hari, hingga saat ini belum ada partai politik yang memberikan dukungan kepada Yusril. Kepada DPW PKS Provinsi DKI, kiranya saya bisa diterima untuk bersilaturahim tidak hanya kepada pengurus DPW DKI, tetapi dengan masyarakat PKS yang ada di DKI yang tersebar di wilayah yang ada di Jakarta. PDIP akan sangat ditentukan oleh Mbak Mega. Dan sejak 20 tahun yang lalu, hubungan kami dengan Mbak Mega, almarhum Bang Taufik dan keluarga Soekarno sangat dekat sekali. Untuk kesekian kalinya, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menegaskan akan tetap membangun dan melayani warga Surabaya hingga masa jabatannya berakhir. Usai mengikuti sejumlah kegiatan di Balai Kota Surabaya, Risma mengaku sudah berjanji kepada warga maupun keluarganya tidak akan meninggalkan Kota Surabaya untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan Risma tak pernah berkeinginan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Risma hanya akan fokus membangun dan melayani warga Surabaya sesuai janjinya saat dilantik menjadi Wali Kota Surabaya.
dibuktikan, itu harus dibelah gini. Bu Risma bohong apa enggak? Saya siap. Aku enggak bohong, aku enggak nyiapkan apapun. Mikir aja enggak. Karena itu enggak boleh bagi aku. Boleh dicek, aku ikhlas kok. Aku ini ikhlas, bener saya sampaikan. Kok janganan, aku ini sudah ikhlas begitu. Aku sumpah itu, aku sudah ikhlas untuk mati untuk warga Surabaya itu sudah ikhlas. Sudah tak serahkan semua yang ada di sini nih, sudah tak ikhlaskan semua. Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edy mengatakan pihaknya telah mengerucutkan sejumlah nama bakal calon gubernur DKI Jakarta dari eksternal partai menjadi 8 nama. Menurut Prasetyo Edy, PDI Perjuangan masih memiliki waktu untuk mematangkan pilihan siapa bakal calon yang akan diusung dalam Pilgub DKI tahun depan. DPD partai sudah menyaring ya bakal calon dari sekian banyak, tinggal mengkerucut eksternalnya 6. Nah, eksternal ini kan juga akan di fit and proper lagi, kekuatannya sampai di mana. Nah, itu semua kita serahkan kepada DPP partai. Nah, DPP partai mungkin berembuk sendiri, saya kan nggak tahu, saya DPD partai, saya Dewan Pimpinan Daerah gitu. Nah, apa buat semangat teman-teman di bawah ya, konsolidasi lah kita. Nah, kemarin konsolidasi, nanti malam ada di Jakarta Selatan, kita muter ke 6 wilayah kota untuk penguatan gitu loh. Nah, sekarang semua tinggal tergantung kepada DPP partai dari Ketua Umum. Pemirsa, meski PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa bakal cagup dan cawagup yang akan diusung dalam Pilgub DKI 2017, sinyal PDI Perjuangan akan mengusung Ahok dan Jarot sangat kuat. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan komunikasi baik terus terjalin dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Si ibu bilang tunggu aja, dia akan lihat maunya orang Jakarta seperti apa. Ya bagi ibu kan, dia cuma bilang, kamu sama Jarot gak ada masalah kan? Ya, kamu yang minta kan gak ada masalah sih bilang. Ya, nanti ibu sama PDIP yang putusin. DPP kan beberapa juga kenal baik. Nanti PDIP akan putuskan yang terbaik buat orang Jakarta. Itu yang selalu ibu katakan sama teman-teman dari PDIP katakan. Yang menjadi trending topik ini masih soal perpolitikan menuju Pilkada DKI Jakarta 2017. Bagaimana sikap PDIP sebetulnya? PDIP hari ini menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Nah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut untuk mengusung kembali pasangan petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarot di sini masih menjadi opsi utama bagi partainya. Namun pertemuan hari ini belum juga menghasilkan jawaban siapa pasangan yang akan diusung oleh PDIP ini. Sementara Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yoris Raweyai, mengaku jika 3 partai pendukung Ahok sudah melakukan rapat internal untuk menentukan pendamping Ahok, yaitu adalah Jarot. Nah, coba kita dengarkan. Ini ada statement dari Hasto Kristianto dan juga dari Ikrar Nusaba. Hanya Pak Ahok, kan Pak Ahok sudah membuat pernyataan bahwa dia tidak akan maju bersama PDI Perjuangan. Kita tentu tidak mungkin untuk memaksa-maksa, apalagi mengemis-ngemis Pak Ahok untuk mendaftar lewat PDI Perjuangan. Tidak apple to apple kalau PDI Perjuangan ingin di-compare dengan individu seorang Basuki Cahayapurnama. Besok pagi sudah diumumkan bahwa Ahok akan berpasangan dengan Pak Jarot. Oke, katanya tidak apple to apple kalau memasangkan mendukung Ahok begitu dari PDIP. Sementara dari Golkar sendiri menyatakan bahwa akan mengusung Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat yang sebenarnya kader PDIP sendiri. Sebenarnya jadi apa ini? Apakah artinya PDIP gabung dengan koalisi pendukung Ahok? Sudah bergabung lewat sambungan telepon Pak Ikrar Nusabakti, pengamat politik senior dari LIPI. Pak Ikrar, ini sebenarnya posisi PDIP ini bagaimana? Apakah dia masih menimbang-nimbang atau sudah firm akan bergabung dengan koalisi pendukung Ahok? Kalau menurut informasi yang saya terima sih, kayaknya PDIP udah firm akan mendukung Ahok Jarot ya. Cuma persoalannya adalah bagaimana Ibu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu harus menjelaskan kepada jajaran partainya yang kita semua tahu masih ada berbagai perbedaan di situ begitu. Tapi kalau kita perhatikan kemana arah dari pilihan PDIP kayaknya udah jelas ya. Oke.
Oke, kalau sudah jelas, ini memang kalau dikatakan dari kemarin kita membahas soal ini, mereka menunggu injury time begitu, karena masih lama lah waktunya, masih September pertengahan kok begitu. Kenapa harus detik-detik terakhir baru memberikan efek kejutan ini? Supaya apa sih sebenarnya? Ya sebetulnya sih tampaknya PDIP juga tidak ingin terlalu cepat-cepat menentukan arah ya, karena mereka juga masih mempertimbangkan persoalan yang memang pernah ada antara PDIP dengan Ahok sebelumnya ya, tapi tampaknya karena ditimbang-timbang mana yang lebih tepat dan mana yang lebih menguntungkan, ya akhirnya ya PDIP memutuskan untuk mendukung Ahok Jarot ya. Gitu. Kalau kita lihat ini Ahok Jarot, sementara Ahok juga sebenarnya inginnya dengan Heru gitu sebelumnya. Nah, kalau untuk Ahok sendirilah kita lihat dengan dukungan yang dia peroleh dari parpol ini, apakah dia haruskah dia tetap mempertahankan keinginannya untuk berduet bersama dengan Heru di sini? Begini, kalau memang dulu kan dengan Heru kan pada saat dia masih didukung oleh teman Ahok ya, tapi kalau memang dia harus masuk melalui jalur partai, apalagi didukung oleh PDIP, tidak punya pilihan lain tampaknya kecuali harus mendukung kembali Jarot ya, karena biar bagaimanapun mereka kan udah menjadi orang-orang yang sangat pas begitu, jadi tidak perlu lagi mencari calon yang lain gitu. Oke, kalau begitu ini kita sekarang ada di sini grafis soal koalisi kekeluargaan begitu di sini. Bagaimana nasib koalisi kekeluargaan yang belum punya calon? PDIP kalaulah misalnya nanti mereka bergabung dengan koalisi pendukung Ahok, apakah akan layu di tengah jalan koalisi kekeluargaan yang tengah dibangun 6 parpol ini? Ya, kalau kita lihat dari hasil koalisi itu, kita juga tahu bahwa koalisi itu adalah koalisi yang memang baru coba-coba ya, dan juga belum ada kepastian untuk siapa yang akan maju menjadi orang yang dicalonkan sebagai cagup maupun sebagai cawagup begitu. Jadi saya melihat bahwa biar bagaimanapun ya koalisi ini masih belum firm dan udah pasti tidak akan firm karena memang masih ada perbedaan ideologis di situ dan juga masih ada juga persoalan siapa yang akan mereka dukung ya sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, karena kita tahu mereka kan boleh dikatakan memiliki kepentingan politiknya masing-masing di dalam partai-partai politik itu. Dan Pak Ikrar, kalau kita lihat tadi itu sebenarnya nama Risma yang digadang-gadang oleh koalisi kekeluargaan ini begitu. Ketika misalnya nanti PDIP tidak jadi bergabung dengan koalisi kekeluargaan, artinya mereka harus mencari calon yang figur yang lebih kuat begitu kalau untuk head to head dengan Ahok. Ya, kalau memang Risma tadinya mau untuk menjadi calonnya PDIP, itu saya pikir bisa ya. Tapi kan kita tahu bahwa Risma sendiri tidak memiliki keinginan untuk masuk Jakarta. Dan kita juga tahu bahwa mereka juga masih sulit untuk menemukan calon yang kuat untuk menjadi penantang Ahok begitu. Oke, baik Pak Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik senior dari LIPI. Terima kasih atas kebersamaan.